Jamaah sekalian, kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib waz zaujah wasa iriman yandabu ikramuhu. Terjemah bebasnya, keutamaan berbuat baik kepada teman-teman dari orang tua, teman-teman dari kerabat kita, teman-teman dari suami atau istri, dan semua orang-orang yang mulia. Jamaah sekalian, saya ingin kasih sedikit pengantar bahwa kita dalam hidup memiliki orang yang kita sayangi. Pasti. Karena cetakan kita, kodrat kita itu memiliki sifat-sifat bawaan. Kita sedih, gembira, takut, optimis, cinta, benci, itu bawaan kita. Maka kita pasti punya orang yang kita cintai, dan kita juga punya orang yang kita benci. Nah, tinggal nanti bisa jadi orang-orang yang dicintai oleh A berbeda dengan yang dicintai oleh B, dan berbeda dengan yang C, misalnya seperti itu. Jamaah sekalian, secara umum manusia secara cetakan akan mencintai orang yang pernah berbuat baik padanya. Dalam bahasa Arab itu ada kata ihsan, dan kita akan mencintai orang yang berihsan kepada kita. Semakin besar ihsannya kepada kita, semakin besar cinta kita kepada mereka. Karena itu tidak aneh kalau manusia pasti sayang orang tua. Pasti, karena orang tua memiliki ihsan yang sangat besar pada kita, pada anak-anaknya. Kita juga akan cinta pada istri atau suami, pasti, karena pasangan kita adalah orang yang memberikan banyak kebaikan pada kita. Kita cinta pada anak, kita cinta pada guru, kita cinta pada tetangga yang baik, kita cinta pada teman yang baik. Nah, ini secara kodrati kita akan mencintai siapapun orang yang berbuat baik kepada kita. Dengan kadar cinta, semakin besar cintanya, semakin besar ihsannya, maka semakin besar juga cinta kita kepada orang-orang tersebut. Lalu bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai? Ini kebanyakan kata cinta ya. Jadi babnya bab cinta hari ini. Cara mewujudkannya, kita melakukan sesuatu yang membuat orang-orang tersebut bahagia. Nah, dalam bahasa Arab namanya birrun. Orang tua akan bahagia kalau anaknya itu belajar dengan baik, anaknya tidak nakal, anaknya memiliki prestasi, anaknya rajin beraktivitas yang positif. Maka ketika kita ingin membahagiakan orang tua, kita melakukan apa yang orang tua suka, gitu kira-kira. Bentar, ini belum muncul ya. Ya. Kita mencintai pasangan, suami atau istri. Apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan apapun, mengatakan apapun yang membuat pasangan kita berbahagia. Muncul ya. Nah, biasanya rasa cinta dilakukan atau diberikan langsung kepada orang yang dicintai. Akan muncul pertanyaan kalau yang kita cintai sudah meninggal dunia atau berada di tempat yang jauh dari kita, bagaimana cara mewujudkan cinta? Nah, maka dalam hadis banyak kita dapati perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dianjurkan untuk kita lakukan sebagai wujud cinta kita pada orang-orang tertentu. Nah, salah satunya adalah birri asdiqail ab. Kita mencintai bapak, bukan secara langsung kita berbuat baik pada bapak, tapi kita berbuat baik pada orang yang bapak sayangi, yaitu teman-temannya bapak.
Kita sayang pada ibu, ya kita melakukan banyak hal supaya ibu bahagia. Tetapi kita juga melakukan kebaikan pada orang yang disayangi ibu, gitu kira-kira. Maka bab ini adalah salah satu jawaban bagi orang yang merasa ketika orang tuanya hidup belum mampu berbakti. Lagi-lagi kalau santri-santri di sini sudah masuk ke masyarakat, pertanyaannya itu sebenarnya lebih pada yang sehari-hari. Anda itu kalau di masyarakat nggak akan ditanya kaidah tafsir, teman-teman. Ini di depan saya kan santri-santri pengkaji tafsir, peneliti tafsir. Nggak akan ditanya nasih mansuh. Nggak akan ditanya sebab nuzul. Jamaah Anda itu orang awam akan bertanya hal sepele. Saya waktu punya ibuku, waktu ibu masih hidup tidak mampu berbakti dengan baik. Gimana ya sekarang saya pengen berbakti tapi sudah wafat, nggak gitu. Oh, jawabannya adalah nasih mansuh. Enggak gitu. Keutamaan takdim wa ta'khir enggak. Pertanyaan ini akan banyak Anda dapati kalau Anda hadir di tengah masyarakat. Tapi kalau Anda di kampus nggak akan muncul kayak gini pertanyaan. Pertanyaannya adalah selalu hal yang terkait keilmuan. Maka salah satu jawaban yang bisa disampaikan adalah ketika kita ingin berbakti pada orang tua yang sudah wafat, nah kita bisa melakukannya dengan berbuat baik kepada teman-teman bapak dan teman-teman ibu. Ini hadis-hadis yang akan kita baca itu bisa bermanfaat buat orang yang ingin terus berbakti. Dia sudah berbakti dengan orang tua, lalu orang tuanya wafat, ingin terus berbakti, ini salah satu solusinya. Atau bagi orang-orang yang dulu ketika orang tuanya hidup belum mampu berbakti dengan baik, lalu muncul keinginan berbakti, orang tuanya keburu wafat, ini juga hadisnya. Dan ini juga jawaban ketika Anda memiliki pasangan suami atau istri yang Anda sangat sayang, tetapi Anda dulu belum bisa membahagiakan dengan maksimal. Saya tidak tahu perjalanan hidup Anda, tetapi secara umum yang saya tahu ketika nanti Anda menikah, yang santri putra atau santri putri menikah, sebagian langsung punya rumah, tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Sebagian ikut keluarga dulu, jadi nanti ada yang tinggal bersama orang tuanya, maka pasangannya tinggal bersama mertua. Sebagian ada yang ngontrak, sebagian. Kalau ngekos kayaknya enggak ya. Kalau sudah berkeluarga biasanya ngontrak, rumahnya lebih besar. Misalnya seperti itu. Jadi ketika nanti Anda bersama pasangan menjalani kehidupan yang berat, liburan sekolah, yang lain sedang mempersiapkan jalan-jalan kemana, dia enggak, karena belum ada uang saat itu. Teman-teman sekalian, nanti ini para santri, kalau nanti Anda melewati fase ini, Anda tetap berbahagia, karena Anda sedang melewati fase bersama orang yang Anda sayang. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda sudah menemukan pasangan, Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Rumah, kontrakan, sama saja, apartemen atau apapun sama saja. Yang penting bersama orang yang Anda sayangi. Nah, ada banyak orang yang jalan hidupnya itu penuh perjuangan, tidak mampu memanjakan pasangannya. Kalau yang lain sudah makan makanan yang namanya aneh-aneh gitu, dia masih makanan orek tempe yang kadang-kadang dikasih kecap, kadang-kadang dikasih balado, tapi bahan bakarnya bahan bakunya tetap tempe. Saya tegaskan lagi, Anda tetap berbahagia makan apapun, tetapi tentu Anda ingin bersama pasangan, ayo kita makan orek tempe tapi di Paris. Ada susah sih emangnya. Atau Anda pengen makan orek tempe tetapi di mana ya? Di gunung, di puncak, di kota Malang, di Batu, di tempat-tempat wisata. Anda pengen itu. Ternyata belum kesampaian, Anda sudah berpisah. Yang tragis perpisahan karena wafat misalnya. Lalu Anda ingin tetap membahagiakan orangnya yang sudah wafat, termasuk pasangan Anda. Ini salah satu bab yang bisa Anda pakai. Bab fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib waz zaujah. Jadi kalau bapak dan ibu Anda masih hidup, Anda berbakti langsung. Lah kalau bapak dan ibu Anda sudah wafat, berbaktinya ya pada yang hidup. Siapa? Teman-teman, kawan-kawan baik bapak dan ibu.
Itu kira-kira. Sama dengan pasangan dan dengan siapapun yang orang yang Anda sayangi. Baik, kita baca ayatnya. Nggak ada ayatnya ternyata, langsung hadis ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna abarral birri ayyasilar rajulu hudda bihi. Rawahu Muslim. Berbakti yang paling hebat kepada orang tua adalah kita menyambung kebaikan, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang disayangi oleh bapak dan ibu kita. Saya tegaskan lagi, bapak kita punya orang-orang yang dekat dengan bapak, ibu kita punya orang-orang yang baik dan dekat dengan ibu kita. Kita mungkin ya nggak dapat kebaikan itu, orang bukan teman kita. Kan circle Anda kan circle yang seumuran, masa Anda berteman dengan temannya ibu, kan jarang ya, atau temannya bapak. Maka ketika orang berbakti pada orang tua ini nggak sulit. Yang sulit adalah kemudian kita berbuat baik pada orang yang tidak membahagiakan kita, tapi membahagiakan orang tua kita. Karena sebenarnya silaturahim dan birru al-asdiqo ini gampang tapi susah, susah tapi gampang. Gampang tapi susah maksudnya apa? Ya kita tinggal berkunjung ke rumah orang-orang itu. Tapi susah. Karena ketika kita berkunjung, kita udah beda generasi, ngomongnya nggak nyambung. Anda ngomong dengan orang yang usianya misalnya 2 kali lipat Anda umur sekarang misalnya 20. Lalu Anda silaturahim ke teman bapak yang umurnya 50. Itu omongannya beda. Anda ngomongin Blackpink sama BTS, mereka ngomonginnya Rhoma Irama. Dan siapa tuh yang orang, ya susah lah siapa lagi. Ini karena saya nggak levelnya 50 tahun ya, saya nggak kenal. Nanti ngomongin apa lagi? Yang ngomongin yang sekarang lagi viral apa gitu, yang tidak relate, tidak relate bahasanya. Nggak nyambung, jadi obrolannya kurang enak gitu. Jadi berkunjung pada asdiqaul ab dan itu gampang tapi susah, susah tapi gampang. Dibilang susah enggak, cuma naik kendaraan, entah mobil, entah motor, lalu berkunjung, assalamualaikum, saya anaknya Anu. Ya susah, tapi gampang, gampang tapi susah. Agama datang, ayo lakukan. Untuk silaturahim pada orang yang Anda kenal dan berbuat baik pada Anda itu gampang. Tapi silaturahim dengan orang yang kenal dengan bapak dan ibu Anda dan berbuat baik pada bapak dan ibu Anda, itu baru keren. Gitu kira-kira. Nah, ini solusi bagi yang bapak ibunya sudah wafat, tetap ingin berbakti, maka kunjungilah orang-orang seperti ini, teman-teman bapak dan ibu. Nanti ketika ketemu akan nostalgia, bapakmu tuh baik, mudah-mudahan dirahmati di kuburan, jadi doa. Ibumu dulu begini, ya seneng berteman dengan ibu, jadi doa. Nambah lagi doa buat ibu, maka Anda berbakti dengan orang tua dengan menambahkan doa baik untuk mereka melalui mulut orang-orang yang dulu berteman dengan mereka. Hadis selanjutnya, wa Nabi Usaid Malik bin Rabi'ah Sa'idi radhiyallahu anhu qol baina nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ini ada seorang sahabat cerita, kami pernah lagi duduk-duduk bersama Rasul. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian, cara Nabi menyampaikan ilmu itu ada beberapa. Yang pertama, Nabi menyampaikan dalam khutbah. Kadang khutbahnya bukan cuma khutbah Jumat, tapi khutbah yang lainnya. Sengaja mengumpulkan, lalu Nabi fahamidallah wa asta'alaihi wa dzakara dan seterusnya. Yang kedua, ya Nabi mengadakan pengajian seperti yang kita lakukan walaupun tidak formal, tidak terjadwal. Dan yang ketiga, Nabi duduk-duduk saja. Karena Nabi hadir di tengah masyarakat dan tidak ada birokrasi, tidak ada formalitas orang duduk, tetapi semua yang keluar dari lisan Nabi pasti baik, pasti ilmu, pasti hikmah. Nah, ini Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, bukan dalam kondisi pengajian Nabi di depan jamaah berhadapan-hadapan, bukan, kadang-kadang jamaahnya di sampingnya. Ini namanya kunna julusun, kami lagi duduk. Nanti Anda kalau sudah menjadi orang hebat, Anda harus seperti itu.
tidak membatasi diri, tidak menghalangi orang untuk bersama Anda kayak gitu. Nanti banyak orang-orang hebat yang gampang ditemui. Ada juga orang hebat yang ditemui harus menghubungi asisten dulu dan ketemunya 2 bulan kemudian. Lama itu ya. Nah, ini Nabi duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Nabi, saya nanya dong, saya ingin berbakti pada orang tua tapi keduanya sudah wafat. Ada nggak caranya? Qala na'am, faqala na'am. Bisa Mas, bisa. As-sholatu alaihima. Yang pertama doakan keduanya. As-sholah lugotan ad-doa, banyakin doa. Kalau bapak Anda atau ibu Anda punya dosa 1 ton, lalu Anda dan adik juga kakak Anda mendoakan minta istighfar, nanti hilang 1 on, 1 on, 1 on, 1 on, 1 on. Bisa jadi nanti di hari kiamat saat ditimbang udah tinggal 0 kesalahannya, karena sudah habis dimintakan istighfar. Lah yang istighfar siapa? Bukan yang wafat, karena sudah tidak bisa beribadah, nggak bisa berdoa. Tapi yang hidup yaitu anaknya. Kita masih bisa berbakti dengan orang tua. Kata Nabi, as-sholatu alaihima, doakan selalu. Wal istighfaru lahuma, mintakan ampun atas nama keduanya. Wa in qadu ahdihima, tunaikan janji-janjinya. Mim ba'dihima. Wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Wa silaturrahim allati la tusalu ila bihima. Dan silaturahim yang biasa orang tua lakukan, bukan kita, karena kita nggak kenal sama teman-temannya, kita nggak silaturahim. Nah, saat orang tua wafat, kita yang melanjutkan silaturahim itu. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman keduanya. Hadis yang ketiga, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma, ini tulisannya kecil banget teman-teman ya, mata saya udah kriap-kriap ini. Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Saya tidak pernah cemburu pada istri Nabi siapapun kecuali dengan Ibu Khadijah. Nabi istrinya banyak. Semua perempuan yang dinikah Nabi cantik. Semuanya cantik. Tapi yang sepuh cantik dalam sepuhnya. Tapi Ibu Aisyah enggak cemburu dengan siapapun, yang sepuh, yang muda enggak cemburu. Kecuali cemburu pada Ibu Khadijah, istri pertama Nabi. Wa ma ra'aituha qad, padahal saya nggak pernah ketemu sama Ibu Khadijah, tapi saya kok cemburu, aneh banget ya, nggak pernah ketemu Ibu Khadijah karena Ibu Khadijah wafat, lalu Nabi menikah dengan Ibu Aisyah dan Ibu Saudah dan Ibu Aisyah. Kemudian walakin kana yuksiru dzikroha, tapi Nabi sering banget nyebut lagi bersama Ibu Aisyah, iya ya dulu saya dengan Khadijah begini. Bukan dalam konteks membanding-bandingkan, cuma Nabi ingin bercerita sesuatu yang berkesan sekali dalam hatinya, dan itu manusiawi. Anda akan menceritakan banyak hal yang memang berkesan buat Anda. Nabi sangat sayang pada Ibu Khadijah, dan saya tidak pernah melihat ada perempuan yang bisa sehebat beliau ketika menjadi istri. Ibu Khadijah cantik, kaya, yang melamar orang-orang kaya, orang-orang hebat. Beliau memilih Nabi yang saat itu menjadi karyawannya. Nabi berdakwah, nggak sempat kerja. Kalau orang biasa suaminya nganggur, ya Mas kerja ngapa Mas? Ngapa kek? Nyari apa kek? Ibu Khadijah tidak seperti itu. Lalu Nabi punya hobi, ya tahannas, pergi ke goa untuk bertafakur dan beribadah yang kita nggak tahu ibadahnya apa saat itu. Pulang gemetaran karena ketemu Jibril. Nggak, Anda lagi sendiri di gua ada yang meluk, Anda pasti takut ya. Yang meluk besar lagi, lalu bilang ikro, ya elah, ikro. Nabi Muhammad takut, dan itu manusiawi. Belum tahu kalau itu adalah malaikat dan akan mendapatkan wahyu. Pulang ke rumah dengan gemetaran. Apa kata Ibu Khadijah? Kalla la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menyanyiakanmu wahai suamiku. Tuh. Bayangkan ada laki-laki sekarang mancing, pulang kesurupan, istrinya paling, makanya kalau maghrib jangan mancing. Kesurupan lagi. Mana nggak dapat kayak gitu tuh. Makanya Ibu Khadijah tuh bagi saya manusia sempurna, dan ya Allah ya Rabbi.
Masuk list saya kalau nanti di surga saya mau sowan. Tulis siapa-siapa gitu. Anda lagi mikirin bidadari kan? Jadi saya mikirin saya mau ketemu Nabi dulu, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa. Tapi takut ditempeleng. Galak banget. Ya tetap mau ketemu lah gitu, ngumpet-ngumpet lah nanti. Ketemu Ibu Khadijah juga. Ibu Aisyah cemburu. Nabi ngomong mulu dan itu hal yang lumrah. Nabi mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Ibu Khadijah. Dilindungi, disayangi di saat dalam posisi paling bawah. Nggak punya uang, waduh banyak banget diboykot, luar biasa Ibu Khadijah ya. Cinta kita bersama ini, dan jangan khawatir, Ibu Khadijah itu ibu kita, Ummul Mukminin. Jadi nanti kalau mau sowan ya kita kan anaknya ya, gampang lah. Anda mau ikut nggak? Ya nanti Pak kalau udah selesai ngitung bidadarinya. Hilang lagi bacaannya. Warubbama zabahas syat summa yuqati'uha a'doan summa yab'athuha ila sodaiq Khadijah. Kadang-kadang Nabi punya kambing yang dipotong, lalu Nabi sisakan sebagian dagingnya untuk kerabat-kerabat perempuannya Khadijah. Nah, farubbama qultu lahu ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Sampai Ibu Aisyah pengen ngomong, ya Allah, Nabi emang nggak ada perempuan lain apa yang kau sayangi selain Khadijah? Kan ada saya, ada Hafsah, ada siapa kayak gitu. Tapi Ibu Aisyah nggak ngomong begini. Ibu Aisyah juga orang baik, nggak rewel. Beda kalau perempuan sekarang rewel. Makanya Nabi luar biasa hebat, bisa membahagiakan semua istrinya. Kemudian fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad. Iya, dia sangat menyayangi saya sangat menyayangi dia. Dari dia saya memiliki anak-anak. Saya masih terkesan, saya masih terbayang gitu ya. Wa fi riwayatin qalat istadzanat Halah bintu Khuwailid. Nah, ini saudaranya Ibu Khadijah ini. Ukhta Khadijah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'arafa istidzana Khadijah fartaha lidzalik faqala Allahumma Halah bintu Khuwailid. Halah, saudara Ibu Khadijah, pernah berapa kali berkunjung ke rumah Nabi dan Nabi tahu yang datang Halah. Kata Nabi, Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ya Allah, ya Rabbi, yang datang Halah, silakan duduk, silakan masuk. Masya Allah Nabi ya. Baik, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharajtu ma Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin wa kana yakhdumuni. Saya pernah, kata Sayyidina Anas, pergi ke satu tempat bersama Jarir bin Abdullah dan saat itu dia membantu saya. Faqultu lahu la taf'al. Mas, jangan begitu, biarin saya bisa bawa koper sendiri gitu. Kira-kira kan Anda bawa koper nih. Udah Pak Anas yang bawain gitu. Pas mau keluar ada sendalnya, ini Pak Anas sendalnya. Pas mau makan dipesenin. Nah, kalau sekarang ya, kalau dulu ya nggak tahu modelnya gimana. Tapi semangat banget membantu melayani Sayyidina Anas bin Malik. La taf'al, nggak usah begitu. Nggak usah, saya bisa kok bawa koper sendiri misalnya gitu. Faqala inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi alla ashab ahada minhum illa khadamtuhu. Dulu keluarga saya orang-orang Ansor melayani Nabi, kami cinta Nabi, kita layani, dan kita tahu Nabi mencintai sahabat-sahabatnya, karena itu saya cinta pada semua sahabat Nabi dan saya melayani mereka. Maka dari sini kita tahu bahwa bentuk bakti kita pada orang tua tidak hanya berhenti dengan berbuat langsung kepada mereka, tetapi juga dengan berbuat baik pada orang-orang yang pernah dekat dengan mereka.